teman-teman Psychomesh juga itu sudah digemparkan dengan satu berita dari keberhasilan salah seorang dari musisi Indonesia, yaitu Putri Aryani gitu ya Bu ya, dimana dia ini mendapatkan Golden Buzzer dari Golden Buzzer ya. Keren banget. Gak kebayang. Bu, dari juri yang yaitu Simon di American's Got Talent. Itu tadi contohnya kalau di bakat seni ya, dia juga punya kreativitas di dalam bakat seni itu, makanya dia bisa ngembangin, tidak hanya nyanyi. Tidak punya dorongan untuk ngembang gimana ya supaya ini menjadi lebih menarik, kita aransemen ulang, kita kembangin supaya muncul kekhasan saya di sana. Nah, itu hanya pada orang-orang yang berbakat istimewa. Dari mana dan seperti apa sih Bu yang dibutuhkan banget supaya kita tuh bisa mengembangkan bakat itu? Halo Psychomesh, kembali lagi di Psikologi Awak. Ya, hari ini teman-teman kita akan berbincang-bincang lagi gitu ya, dengan topik-topik yang tentu saja akan menarik. Bersama dengan aku Ella dan narasumberku ada Bu Evi Cahyono, SPSI Master of Gifted Education, selaku dekan dan juga dosen dari Fakultas Psikologi gitu. Boleh perkenalkan diri lagi Bu Evi? Ya, salam kenal, udah kenal harusnya ya. Ya, halo Psychomesh, senang sekali ya bisa ketemu di sini. Saya Evi Cahyono. Selain dekan di Fakultas Psikologi Ubaya, saya menekuni tentang gifted education atau pendidikan untuk anak-anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa. Jadi selama ini saya memang banyak berkiprah mendampingi anak-anak yang punya kemampuan luar biasa, punya keunggulan, baik itu dalam kecerdasan maupun bakat-bakat istimewa yang lainnya. Itu sudah saya tekuni sejak tahun 2000-an ya. Jadi udah lama gitu, dan saya banyak mendampingi, menjadi konsultan di beberapa sekolah yang punya program untuk anak-anak cerdas istimewa. Ini nggak banyak loh Kak di Indonesia ya, maksudnya karena anak-anak gifted itu kan di populasi cuman 2%-an ya. Jadi kebayangkan se-Indonesia segitu, berapa banyak, berapa ratus juta. Tetapi hanya 2% dari itu, tetapi dampaknya luar biasa. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Kita harus bisa mengembangkan ya, mendampingi mereka, mengembangkan mereka potensinya yang luar biasa itu, supaya negara kita semakin hebat nantinya ya. Kalau enggak, anak-anak itu akan keluar dari negara kita, berkaryanya buat negara-negara lain gitu ya. Jadi kita harus concern dengan anak-anak yang berbakat istimewa, cerdas istimewa. Dan saya pengen semua yang sekarang mendengarkan di sini, yuk kita concern dengan pengembangan bakat potensi masing-masing kalau kita punya, dan kalau kita kenal dengan teman-teman ya yang punya bakat istimewa, cerdas istimewa, kita juga mendukung itu. Kira-kira gitu ya Kak ya. Perkenalannya sambil ngajak nih sambil diajak ya Bu ya. Keren banget gitu ya, dengan yang udah dijelasin tadi sama Bu Evi sendiri gitu ya, tuh sesuai banget sama topik yang hari ini mau kita bahas gitu Bu. Nah, kan beberapa bulan yang belakangan yang lalu gitu ya Bu ya, kita tuh Indonesia gitu ya, mungkin teman-teman Psychomesh juga itu sudah digemparkan dengan satu berita dari keberhasilan salah seorang dari musisi Indonesia, yaitu Putri Aryani gitu ya Bu ya, dimana dia ini mendapatkan Golden Buzzer dari Golden Buzzer, keren banget. Gak kebayang. Bu, dari juri yang yaitu Simon di American's Got Talent. Simon tuh yang sulit banget gitu ya, ngasihnya ya. Dia dapat dari Simon, luar biasa. Keren banget gitu ya Bu ya. Bahkan di balik keterbatasan yang kita semua pasti tahu gitu ya, dia bisa dapetin itu, yang pastinya mengundang banyak
keirian gitu ya Bu ya dari teman-teman Psychomates mungkin Iri gitu. positif ya. Ya iri positif tentu saja gitu ya. Pengen juga untuk bisa berhasil di bidang-bidang yang dimiliki. Tapi kita juga sadar mungkin ya Bu ya, banyak sekali keterbatasan dan juga pertanyaan-pertanyaan gitu yang membuat kita tuh pengen maju tapi nggak bisa gitu ya Bu ya. Betul banget. Nah, kalau kita lihat dari fenomenanya Putri gitu ya, Putri ini kan baru mendapatkan kesempatan dan juga bisa untuk sampai di titik itu karena dia ada kesempatan dan didukung gitu ya Bu ya. Nah, dan dia juga aware dengan kemampuan yang dia miliki gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai Psychomates, mungkin teman-teman juga yang ada nonton ini gitu ya Bu ya. Bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa aware dengan kemampuan yang kita miliki gitu Bu? Boleh coba dijelaskan gitu ya Bu? Ya, jadi kayak Putri itu saya yakin tidak mendadak ya. Pasti perjalanannya panjang banget ya Psychomates ya. Dan biasanya kita itu kalau punya kemampuan ada kecenderungan kalau sudah bakat sejak dini ya, sejak lahir kita punya kemampuan lebih, melakukan apa-apa itu kan gampang. Mudah ya, mudah menguasai sesuatu. Dan karena mudah, kitanya sendiri menjadi tidak aware bahwa kita punya kemampuan itu gitu ya. Baru terlihat biasanya kalau kita compare, membandingkan dengan kebanyakan anak seusia kita. Ya, loh, kok ternyata saya kalau belajar lebih cepat dibandingin dengan teman-teman sebaya saya. Mereka belajar butuh beberapa kali untuk menguasai, contoh kayak Putri tadi. Mungkin dia pekanada banget gitu ya. Anak lain diajari nyanyi butuh berapa kali. Tapi dia mungkin 1-2 kali hanya dengerin aja udah bisa kali ya. Mungkin begitu. Tapi anaknya sendiri kan gak aware. Kalau dari kecil. Siapa yang harus aware? Orang tuanya dong. Atau gurunya. Atau siapa yang mendampingi dia. Kalau kita udah gede, ya seperti Mbak Ella sekarang nih, punya nggak tuh kira-kira kemampuan? Bisa checking, saya dalam hal apa lebih mudah menguasai sesuatu gitu. Tidak hanya lebih mudah, biasanya kalau kita punya bakat, itu juga lebih excited mengerjakannya. Ini penting loh ya, yang namanya bakat, itu kan kecenderungan, bukan kecenderungan ya, karakteristik yang sudah sifatnya stabil pada diri kita yang membuat kita itu lebih mudah belajar gitu. Nah ini kita aware nggak dengan adanya kesiapan belajar itu tadi gitu. Jadi untuk kita aware, perhatikan apa yang lebih mudah kita pelajari. Dalam hal apa saya lebih siap belajar. Itu potensi kita biasanya gitu. Berarti harus kita coba juga untuk melihat, mencari gitu ya, supaya kita lihat, cari, explore. Lihat, cari, explore. Ada 3 ya Bu ya. Dan kalau kita memang sudah menemukan pasti lebih enjoy gitu ya Bu ya. Akan lebih enjoy untuk menjalani. Oke. Nah, tapi kan untuk Putri ini kan seperti yang tadi udah aku jelasin ya Bu ya. Dia itu punya keterbatasan dan bisa untuk sesukses seperti ini gitu. Nah, kebanyakan yang kita lihat adalah mereka-mereka yang memiliki keterbatasan itu cenderung lebih bisa sukses. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita semua di sini itu bisa sukses gitu Bu? Bagaimana menurut Bu Evi? Yang terbatas aja bisa ya, masa kita enggak? Ya. Tapi kalau seperti Mbak Putri itu memang luar biasa loh, ya. Luar biasanya double, ya. Kalau saya melihat Mbak Putri Aryani ini dual exceptional. Ya, di teori tentang gifted ada namanya dual exceptionalities. Dual exceptionalities itu adalah anak yang punya keunggulan dalam satu bidang tertentu, tapi dia juga punya keterbatasan atau gangguan yang lain. Ya, jadi kebutuhan khususnya double. Makanya namanya dual exceptionalities nantinya. Atau orang banyak juga menyebutnya twice exceptional. Ya, jadi kalau Mbak Putri ini
memiliki keterbatasan dalam penglihatan vision gitu ya. Tetapi dia punya kelebihan dalam bakat istimewa musik. Kalau kita lihat jago banget loh, bukan hanya nyanyi kan ya, tapi sampai ke composing lagu ya, bikin aransemennya, kemudian dia juga main piano, menguasai instrumen. Artinya bakat musiknya memang ada, tapi nggak semua orang punya. Saya ingin menjelaskan nih ada 3 hal ya, ada kemampuan, ada bakat istimewa. Semua orang punya kemampuan. Ya kan? Kita punya kan? Apapun kita, kemampuan itu yang membuat kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan gitu ya. Ada kemampuan berpikir, ada kemampuan belajar, ada kemampuan sosial dan sebagainya. Kemudian ada bakat. Nah, bakat itu tadi, bakat itu karakteristik yang stabil yang ada di dalam diri kita, yang memungkinkan kita untuk siap belajar sesuatu. Ya, jadi orang dikatakan punya bakat tertentu itu ketika dia lebih siap belajar dengan karakteristik yang dia punya. Nah, yang menarik di dalam bakat itu tidak melulu bicara kemampuan. Di dalam karakteristik bakat itu biasanya ada unsur afektifnya, ada unsur konatif. Konatif tuh kemauan ya, faktor motivasinya ada enggak tuh. Makanya tadi, apakah kegiatannya itu menjadi sesuatu yang menarik, yang membuat dia ada hasrat untuk mendalami. Nah, orang-orang yang punya bakat tertentu tuh, misalnya ya, saya punya anak bakatnya bakat masak gitu ya. Dari kecil tuh kelihatan banget ya, kalau dia masuk ke dapur, bukan hanya karena dapur tuh banyak makanan enak gitu ya, tapi juga karena memang aktivitas memasak itu menimbulkan enjoyment pada dia. Sehingga happy gitu ya. Nah ini afektif, ada ya. Happiness ketika dia belajar, enjoyment-nya ada, dan dia pengen dalemin terus. Motivasinya ada. Nah ini nanti kalau lari ke bakat istimewa seperti yang dimiliki Putri Aryani, itu nggak banyak orang yang punya, 2% tadi loh. 2% dari populasi ya, dikit kan. Nah itu akan membuat orang yang punya kemampuan tertentu tadi, contohnya kalau di bakat seni ya, dia juga punya kreativitas di dalam bakat seni itu, makanya dia bisa ngembangin, tidak hanya nyanyi. Kalau hanya bakat, mungkin dia hanya nyanyi doang gitu ya. Ketika dia nyanyi, tidak punya dorongan untuk ngembang gimana ya supaya ini menjadi lebih menarik. Kita aransemen ulang, kita kembangin supaya muncul kekhasan saya di sana. Nah, itu hanya pada orang-orang yang berbakat istimewa gitu ya. Dorongan untuk kreatif, kemudian dia ngembangin lebih jauh karena punya motivasi atau kalau di teorinya tuh dikatakan komitmen terhadap tugas, task komitmen gitu. Jadi itu yang menyebabkan spesial. Tadi kalau Mbak Ella tanya semua orang bisa gitu nggak? Nggak semua orang. Kalau tadi bicara bakat, setiap orang punya bakat. Tapi apakah bakatnya istimewa? Belum tentu gitu ya. Dan ada faktor kesempatan tadi. Yang tadi Mbak Ella di awal sempat ngomong ya. Bahwa Putri beruntung karena sekarang ini dia punya kesempatan untuk mencapai itu ya, untuk mencapai itu. Saya pikir bukan hanya kesempatan yang datang tiba-tiba ya. Setahu saya orang tuanya itu berusaha banyak ya untuk mencarikan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang bagi Putri untuk dia bisa mengembangkan bakatnya. Dan tiba pada kemarin dapat golden buzzer dari Simon, luar biasa gitu. Berarti ini insight baru ya Bu ya. Saya sendiri baru tahu ternyata kemampuan terus bakat itu ada lagi bakat istimewa gitu ya. Betul. Dan ternyata itu hanya dimiliki oleh 2% tadi gitu. Betul, ya Bu ya. Betul. Wow. Nah, dengan bakat istimewa itu ataupun bakat yang kita semua miliki, Psychomates miliki, itu pasti butuh dukungan selain kita aware gitu ya Bu ya. Nah, kalau dukungan itu menurut Bu Evi, dukungan dari mana dan seperti apa sih Bu yang dibutuhkan banget supaya kita tuh bisa mengembangkan bakat itu gitu. Ya, dukungan itu pastinya dari lingkungan terdekat ya. Lingkungan terdekat tuh siapa? Biasanya orang tua ya. Orang tua yang setiap hari mendampingi anak.
Dan juga mungkin juga nggak hanya orang tua, di lingkungan sekitar itu mungkin juga ada keluarga besar, kakek, nenek, tante, om dan sebagainya ya, yang punya concern pada bidang yang menjadi keunggulan kita. Ya, jadi kita punya sparring partner nanti, gitu ya, punya sparring partner yang akan memberikan motivasi, memberikan kesempatan belajar ya, karena kalau kita punya sparring partner itu kan bisa diskusi, bisa tektokan gitu ya, bisa tektokan, kita bisa tidak hanya diskusi, nyoba, mengeksplorasi, melakukan bersama, ada temennya asik. Nah, saya lihat pada klien-klien yang saya dampingi sebagai anak-anak yang cerdas, istimewa, berbakat istimewa, mereka itu bisa berkembang bagus, itu memang kalau ada temennya, temen untuk diskusi, untuk nyoba, untuk ngembangin bareng, bukan hanya dapat dari sekolah, gitu. Ya, jadi kayak Putri itu kan beruntung karena memang keluarganya, ayahnya setahu saya juga musikus ya, gitu. Jadi kan pasti banyak kesempatan untuk dia diskus, punya kesana ya, punya kesempatan itu, gitu. Ya. Wow, berarti kalau dari dukungan itu berarti tadi butuhkan dari teman-teman terdekat, gitu sekolah ya? juga ya. Oh, sekolah juga. Oke. Nah, gimana ya, Bu? Kan di zaman sekarang ini serba online, gitu ya. Tadi kan Bu Evi sempat bilang bahwa ya nggak hanya teman-teman di sekolah, tapi teman-teman di luar juga nih kita butuhkan. Nah, dengan keterbatasan teknologi yang canggih itu kan buat kita jadi susah untuk bertemu. Apakah teman-teman online itu juga bisa sebenarnya menemani kita untuk mengembangkan bakat gitu ya, Bu? Nah, itu bagaimana? Atau malah ya sebenarnya kita butuhnya mereka yang ada di depan mata kita atau yang benar-benar secara fisik hadir bersama dengan kita? Ya. Tentunya fasilitas digital kita bisa berinteraksi online itu sangat menguntungkan ya zaman sekarang ini. Karena kadang yang expert, yang jauh lebih baik, contoh kalau musik itu kan nggak semua orang kita punya ya di lingkungan terdekat kita gitu ya. Mungkin ada tetapi expertise-nya nggak sejauh, tidak setinggi yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa kalau ketemu secara online, wah bagus sekali. Kalau bersedia mentornya gitu ya. Nah, pertanyaannya itu, dapat nggak kita mentor yang oke, yang mau meluangkan waktu? Kalau bisa bagus banget. Tetapi kalau sifatnya keterampilan, contoh kayak musik, olahraga, memasak, kemudian apalagi ya, yang intinya itu butuh keterampilan, harus ditunjukkan, dilakukan, itu ya nggak bisa kalau hanya online. Itu online-nya hanya untuk discuss ya. Saya punya ini, tunjukin yang sudah saya lakukan, direkam, lalu di feedback gitu mungkin bisa ya. Tetapi kalau kita tidak melakukannya dengan mencoba langsung, biasanya tuh beda ya. Artinya tidak ada kesempatan untuk memberikan koreksi secara langsung terhadap apa yang kita lakukan. Itu. Jadi hanya bisa diskusi, ya. Tapi itu penting, diskusi itu penting. Curhatan, ya. Terus termasuk juga mungkin orang kalau sedang dalam proses mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu itu kan tidak hanya berhasil, gagal juga banyak loh. Nah ini kita kan kadang butuh ya untuk saling menguatkan di dalam proses itu kan ya online bisa aja kalau yang begitu. Tapi tetap lebih enak tuh kalau ketemu langsung deh. Berarti gitu tetap ya? bisa, tapi bisa. prefernya ke arah secara fisik benar. gitu ya, supaya kita juga bisa merasakan lebih intim. Yeah. Oke. Nah, kembali lagi ya, Bu ya. Ini kan tadi juga ada disinggung terkait dengan keluarga gitu, terkait dengan orang tua gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman saya juga merasakan gitu ya, Bu ya. Ada kondisi di mana mereka tuh merasa bahwa orang tua tuh kurang bisa untuk mendukung, atau mungkin bahkan orang tuanya belum aware dengan bakat yang dimiliki. Iya, bahkan menolak. Itu bagaimana ya, Bu, cara supaya orang tuanya juga bisa aware, atau mungkin orang tua yang menonton saat ini juga gitu nantinya bisa membantu menolong anak-anak mereka gitu ya untuk bisa lebih aware gitu. Dan bagaimana kita sebagai anak juga menunjukkan kepada orang tua. Iya. Kadang orang tua itu tidak aware karena tidak menganggap penting kemampuan tersebut, ya, atau
kompetensi prestasi tersebut tidak dianggap penting. Nah, ini juga pengaruh dari masyarakat ya. Kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat yang tidak menghargai bidang itu, biasanya orang tua juga tidak aware, tidak terlalu memperhatikan bahwa ini penting untuk dikembangin. Gitu ya. Ada faktor itunya juga. Nah, pertanyaan tadi kan bagaimana orang tua supaya mereka bisa lebih aware, lebih mendukung anaknya gitu ya. Nah, yang pertama memang harus tahu dulu ya, anak ini punya kelebihan apa yang perlu dikembangin dan minat. Tadi kan ada faktor ketertarikan, enjoyment. Anak kita itu sukanya kalau melakukan apa gitu ya. Contoh, saya punya anak dari kecil, anak saya 3 tahun tuh seneng banget masak. Ya, umur 3 tahun tuh nyeplok endok apa telur gitu ya, itu pluk gitu bisa gitu. Nah, itu momen dimana saya memperhatikan, melihat anak ini ternyata punya hal yang lebih ya. Itu orang tua kadang menjadi bisa aware kalau melihat ada yang istimewa dari yang dilakukan anak saya gitu ya. Lalu dari situlah kita harus mengeksplor. Ya, awareness itu bisa tumbuh kalau kita berikan kesempatan eksplorasi kepada anak gitu. Coba kalau sudah dikasih kesempatan eksplorasi, ternyata dia enjoy dan dia cepat perkembangannya, berarti di sana tempatnya. Tapi kalau dia ternyata sudah dieksplor, disuruh-suruh, ditungguin, dikasih fasilitas, malah anaknya itu stres gitu, ya jangan diterusin Bapak Ibu gitu ya, kasihan gitu ya. Coba aja pindah ke yang lainnya yang dia suka. Biasanya dari mana kita tahu anak itu suka? Sekarang kan zamannya YouTube gitu ya. Tuh lihat tuh, yang sering dia browsing apa, topik-topik apa yang dia tertarik, apa yang dia suka bicarakan. Itu biasanya yang menjadi concern ya. Tadi karena kalau kita ngomong bakat istimewa, itu kita punya hasrat mendalami lebih gitu ya. Itu yang membuat dia akan pilih topik-topik tertentu yang dia ingin pelajari lebih dalam. Jadi kalau anaknya banyak tanya itu, ini saatnya ya Bapak Ibu, mama-mama, papa-papa, ayah bunda gitu, untuk ayo kita coba gitu. Ya, jadi stimulasi dimulai dengan mengajak explore itu. Oke, berarti kodenya adalah melihat anaknya lagi suka apa gitu ya. Kita sendiri juga gitu. Kalau udah gede gitu ya. Berarti kalau lagi minat apa ya, bukan hanya karena itu sedang trending, tetapi karena memang kayaknya kok asik ya belajar itu. Nah, kalau udah kok asik ya belajar itu, ternyata dipelajari, mudah dikuasai, kemudian mudah berkembang terus ketika dipelajari dan semakin menarik. Nah, mungkin tempatmu di situ gitu. Berarti harus juga peka dan kalau udah suka dan nyaman itu langsung aja dikerjakan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, selain tadi kan kita udah ngomongin orang tua, diri sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Tadi kan sempat disinggung ya juga ya sama Bu Evi, lingkungan itu juga berpengaruh. Teman tadi juga berpengaruh. Nah, kita sebagai orang mungkin di luar yang melihat teman-teman kita gitu ya, atau orang lain gitu yang memiliki bakat tapi belum sadar, kita tuh harus bagaimana kita bisa memberitahu, mendukung gitu. Kamu punya loh gitu ya. Iya, itu gimana ya Bu caranya? Iya, ya kita perlu mengapresiasi ya. Pertama itu kita tunjukkan, karena orang nggak aware itu kan karena tidak ada yang memperhatikan. Buat dia, aku biasa aja kok. Wong ini emang aku sering lakukan, gampang juga dilakukannya. Itu sudah sehari-hari, biasa aja gitu. Tapi kalau ada temen ngingetin, yang kamu lakukan tuh nggak biasa loh, itu luar biasa. Nggak semua orang bisa, gitu ya. Baru kita menjadi aware, iya bener, ternyata aku nggak biasa-biasa aja ya. Produk yang aku bikin lebih bagus, lebih menarik, gitu misalnya. Baru kita menjadi aware. Maka dorong. Jadi setelah mengapresiasi, menunjukkan bahwa kamu punya lebih, mungkin kita bisa salurkan. Mungkin kalau kita tahu ada tempatnya, kayaknya kamu bisa ketemu deh sama teman lain yang
kayaknya mereka juga punya minat, kemampuan yang sama dengan kamu bisa ketemu mereka. Kalau kita orang tuanya, ada baiknya memang kita carikan mentor yang cocok gitu ya, tempat yang sesuai, teman yang sesuai. Anak-anak berbakat istimewa itu biasanya butuh sparring partner yang tidak di bawahnya ya, karena dia butuh kompetisi itu artinya bukan untuk bersaing mendapatkan pencapaian, tetapi dengan dia bisa bertemu dengan teman yang kemampuannya sama, dia bisa belajar. Oh, ternyata ada strateginya untuk ngembangin, bisa diskusi gitu ya. Jadi anak-anak yang punya bakat atau bakat istimewa itu memang butuh komunitas untuk mengembangkan bakat dia. Tujuannya bukan untuk kompetisi dapat juara, sebetulnya bukan itu. Kalau dia bisa dapat kesempatan seperti Mbak Putri tadi, itu ya luar biasa. Tetapi mengikuti lomba itu sebetulnya bukan tujuannya menang. Tujuannya adalah menguji kompetensi saya sudah seberapa jauh. Gitu ya. Apakah memang saya sudah mencapai titik tertentu? Karena yang namanya lomba itu pasti punya standar. Nah, sudahkah saya mencapai standar itu gitu ya? Atau bahkan saya lebih unggul sehingga bisa jadi yang juara. Mindset itu yang perlu kita tanamkan ketika anak kita punya kemampuan yang lebih. Bukan kamu harus juara gitu ya. Nah, kondisi sekarang kan begitu ya. Aku pengen juara. Anak-anak tuh kalau ikut lomba nggak dapet juara nangis gitu ya. Banyak yang kecewa. Tapi kalau kita dari awal tekankan, lomba itu adalah ajang untuk kamu belajar dari orang lain, dapat masukan dari juri gitu ya. Maka itu adalah kesempatan pengembangan diri. Sebetulnya itu. Karena kalau di pendekatan gifted sendiri ya, selain mereka dipercepat, diperkaya, itu juga ada namanya extension tuh ke dalam. Ke dalam tuh berarti dia akan mencoba di ajang-ajang kompetisi itu kemampuan dia yang memang inti-intinya supaya dia keluar jadi capaian-capaian tertentu gitu. Wow. Ya. Oke. Nah, kan dengan tadi udah dikasih tahu ya Bu ya, berarti fokusnya adalah kalau kita mencoba untuk ikut lomba, itu bukan menangnya gitu ya. Bukan. Tapi bagaimana kita bisa dari itu kita bisa berlatih. Kita Betul. Tahu gitu ya, Bu ya, belajar strategi. Ya. Belajar strategi. Nah, kalau di tempat kita sendiri saat ini ya, Bu ya, kan tadi lingkungan itu kan luas ya, selain dari orang luar gitu, pasti tempat juga tadi kan sempat disebutkan di awal tempat itu kita juga tinggal. Tempat tinggal, tempat kita belajar. Itu sangat berpengaruh. Nah, bagaimana dengan tempat kita ini saat ini di gitu? Ubaya. Iya, di Ubaya. Psikologi Ubaya itu apakah memberikan provide ke kita untuk bisa mengembangkan bakat gitu yang kita miliki? Oke. Fakultas Psikologi Ubaya, kita itu concern dengan pengembangan potensi itu mulai dari awal asesmen ya sebetulnya ya. Kalau kita punya pusat konsultasi dan layanan psikologi ya, PKLP Ubaya. PKLP ini salah satu layanannya memberikan asesmen untuk potensi ya. Dan kita punya pusat pengembangan keberbakatan ya, PPK. Pusat pengembangan keberbakatan ini memang kita kembangkan untuk membantu anak-anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa, mengembangkan potensinya mulai dari identifikasi. Jadi kita tahu ini memang karakteristiknya gini, dia memang gifted gitu ya. Lalu dari sana diberikan penanganan, harus diapain gitu ya. Nah, kalau untuk mahasiswa biasanya di Fakultas Psikologi ini asiknya kan kita punya ada Psychology of Music gitu ya. Ada KMM nih yang sekarang ngerjain nih. Nah, ini ada teman-teman di sini semuanya luar biasa juga nih dalam audiovisual. Itu kelompok minat mahasiswa ya, dikelola oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Biasanya kalau sudah ada sekelompok mahasiswa yang punya kemampuan tertentu pengen ngembangin, itu bisa diusulin ke BEM-nya gitu. Yuk kita bikin KMM ini, itu boleh gitu ya. Nah, sekarang ini di kita ada beberapa musik ya. Di dalamnya ada band, ada macam-macam, paduan suara juga ada.
kemudian ada tadi audiovisual. Di universitas juga ada kan, di UKM betul. seni, drama, teater dan sebagainya ya, ada. Untuk penalaran juga ada. Jadi kalau pengen identifikasi assessment itu ke PKLP, PPK. Kalau pengen pengembangan yang sehari-hari, bukan yang sangat spesifik, kita masih bisa jangkau di kelompok minat mahasiswa di UKM juga gitu. Berarti... Sama ada psychology of music di kita, Wow. ya. Pernah sampai Korea loh. Wah. Pernah sampai Korea, mentas di Korea. Jadi mahasiswa psikologi yang senang bermusik itu Langsung. bisa bikin orkestra gitu ya, terus kita tampil di negara-negara lain bareng-bareng. Seru nggak? Seru banget Seru pasti. banget. Pasti juga Psychomates pada pengen gitu ya, Iya. untuk bisa mengembangkan bakatnya. Apalagi Iya. udah dapat fasilitas nih di sini gitu ya, Bu ya. Nah, dengan fasilitas yang banyak, tentu saja ada faktor di mana kita sebagai Psychomates gitu, teman-teman, dan aku secara pribadi itu harus bisa untuk bertekun ketika mengembangkan bakat gitu. Ada nggak, Bu, cara supaya kita tuh bisa lebih bertekun di situ dan kita bisa mengembangkan lebih baik lagi gitu? Ya, bertekun itu berangkatnya dari enjoyment, ya. Jadi kalau kita punya sebuah kemampuan, carilah asiknya mengembangkan itu apa. Itu dulu, ya. Karena kalau itu sudah kita suka, ya, kita suka, pengen kita dalemin lebih jauh, kita kembangin lebih jauh. Kalau kita bakat istimewa, itu tumbuh secara natural, secara alamiah, ya. Orang yang punya bakat istimewa, itu kalau nggak ngembangin tuh nggak enak, gatel gitu rasanya, ya. Kalau orang biasa, belum. Kalau didorong-dorong baru gitu ya. Tapi kalau bakat istimewa, nggak dikembangin tuh, aduh nggak enak gitu. Bisa meriang badannya kali gitu ya. Nah, ini enjoyment dulu ya. Jadi kalau kita sudah punya, coba cari yang nikmat, yang enjoy itu apa sih ngerjain hal itu. Lalu kita cari teman, sparring partner ya, untuk kita belajar. Kalau perlu kan sampai yang expertise-nya memang bagus ya. Karena ini, untuk kita menjadi expert, dari kita punya kemampuan sampai expert, itu di teorinya dan riset mengatakan butuh 10.000 jam. Bayangin, 10.000 jam. Ini by research loh ya. Erikson tokohnya yang meneliti itu. Butuh 10.000 jam untuk menjadi seorang expert. Jadi tekun tuh penting gitu ya. Jadi kadang kalau kita cuman saknyuk belajar terus ganti lain, itu nggak ada gunanya nanti gitu. Berarti tekun itu penting gitu. Tekun ya? itu penting. Nah mungkin terakhir gitu ya, Bu ya, dari Bu Evi, ada nggak pesan buat orang tua yang nonton atau bahkan untuk Psychomates sendiri, pesan untuk bisa mengembangkan bakat dan juga untuk berani untuk mengembangkan bakat yang udah dimiliki, yang tadi udah aware gitu? Ya, kalau untuk orang tua memang terpenting tuh luangkan waktu ya. Karena tadi yang sukses itu yang didampingi. Ya, yang didampingi. Kalau kita bisa meluangkan waktu mengamati anak, kita jadi tahu, oh dia lebih cepat belajar dalam hal ini, oh dia nggak minat dalam hal ini. Itu kan dari pengamatan ya. Oh dia hebatnya kalau sudah bicara hal ini, minatnya itu kelihatan banget di sana. Jadi meluangkan waktu bersama anak, melakukan aktivitas yang menjadi bidang minatnya, itu adalah hal yang sangat penting ya. Setelah itu kita harus mencarikan stimulasi yang tepat. Kadang orang tuanya sendiri nggak bisa, karena bakatnya bukan nurun dari dia, dari kakeknya, dari tantenya, dari omnya, bisa ya gitu. Kita carikan mentor gitu ya. Nah ini mencari mentor itu penting juga. Carikan orang yang tepat untuk bisa mendampingi pengembangan bakat dari si anak itu. Itu kalau orang tua ya. Sama apresiasi serta berikan waktu untuk dia mengembangkan ya. Jadi jangan hanya orang tuanya yang kasih schedule ya, tapi kita perlu discuss dengan anak. Ini asiknya yang mana, yang pengen dikembangin lebih jauh yang mana. Diskusikan itu ya. Karena tadi kunci dari mengembangkan bakat itu adalah kesenangan untuk melakukannya. Lebih pada aspek motivasi itu yang menjadi dorongan. Kalau untuk kita sendiri jadi pede itu penting ya.
bahwa kita yakin saya punya kemampuan itu, sebetulnya itu menjadi motivasi utama. Karena kalau kita dari awal, walaupun kita tahu kita punya kemampuan, tapi kita tidak enjoy melakukan dan kita nggak pede melakukannya. Aku nggak bisa gitu. Lalu jadi malu mengembangkannya. Apalagi boro-boro mau tampil kontes atau mau tampil di panggung gitu ya. Nggak akan terjadi. Jadi bagaimana bisa pede? Biasanya dari lingkungan. Ya itu tadi, peran lingkungan penting. Temennya, yuk kalau kita punya temen yang punya potensi, jangan pelit-pelit ngasih pujian. Ya, pujian yang positif itu artinya tunjukkan, kamu itu emang lebih dalam hal apa. Nggak banyak orang yang bisa, kamu gampang. Dan hasilnya bagus. Adanya dorongan itu bikin kita pede. Nah, jangan pede aja, nanti kepedean lalu kita terjerumus ya. Pede tapi kembangin. Cari tempat yang sesuai, sparring partner. Kalau perlu memang harus cari mentor gitu ya, untuk bisa ngembangin kemampuan kita. Lalu bertekun, karena tadi kuncinya tadi, untuk jadi pakarnya butuh 10.000 jam gitu ya. Jadi kayak Ella nih, penyiar kali ya. Wah, ini kalau bakatnya nyiar gitu, latihan terus 10.000 jam. Tapi jangan di sini doang gitu ya. Harus juga coba di tempat lain, challenge yang lebih. Kemudian ya lebih besar lagi kalau perlu kompetisi nanti. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi Psychomates tetap harus semangat gitu ya Bu ya, berarti ya. Gitu. Tetap harus semangat, bertekun. Kalau udah kelihatan nyaman dan suka, langsung dikembangkan gitu ya Bu ya. Harus nyaman suka bisa. Nyaman gitu. Suka bisa. Itu langsung dikembangkan, langsung dikejar, dikembangkan gitu ya. Benar. Jadi jangan hanya diem aja, jangan takut, terus belajar, terus bekerja. Seperti tadi yang dibilang, kalau mau jadi expert harus 10.000 kali gitu 10.000 jam. 10.000 jam gitu ya, untuk bisa jadi expert gitu. Maka ayo tetap bertekun. Nah, mungkin untuk episode kali ini kita bahasnya sampai situ aja Bu Evi. Sedih banget gitu ya. Tapi teman-teman tetap stay tune untuk ke episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru gitu ya. Dengan cara apa nih? Teman-teman bisa banget, Psychomates bisa banget untuk subscribe, like, komen, share, sama nyalain juga ada nanti belnya gitu ya. Di YouTube Psikologi Ubaya Official. Atau teman-teman bisa juga ikutin update-annya di Instagramnya kita ya Bu ya. Kita punya Instagram di @fpsi_ubaya gitu. Di situ teman-teman bisa melihat perkembangan terkait Fakultas Psikologi, dan juga teman-teman bisa ngikutin perkembangan terkait episode-episode barunya gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat, kembangkan terus bakatnya dimiliki, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.